Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kurnia Permana dengan NIM 411966 di UBSI Pemuda. Hari ini saya akan membawakan presentasi terkait analisa komunikasi organisasi, hubungan atasan dan bawahan terhadap kinerja karyawan di PT Hetra Teknologi Indonesia, Divisi Sosial Media Manajemen. Nah, komunikasi. Apa itu sih itu komunikasi? Laswell mengemukakan komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa, mengatakan apa, dan cara apa kepada siapa dengan efek apa. Sedangkan menurut Carl L. Hoffland, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoper stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa verbal maupun bahasa nonverbal untuk mengubah tingkah laku dari orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis komunikasi organisasi adalah internal dan eksternal. Jenis internal sebagai komunikasi yang fokusnya bertitik berat pada startup-nya untuk membangun dan menguatkan relasi antar anggota. Jika terbentuk contoh komunikasi yang baik, maka akan memunculkan lingkungan organisasi baik serta memperkuat relasi orang yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, jenis kedua adalah yang eksternal, merupakan komunikasi yang dibangun dengan fokus terhadap pihak luar, kelompok, atau organisasi. Biasanya digunakan jika kelompok ini akan mencari sponsor maupun iklan. Jadi, dibutuhkan pihak luar organisasi dalam menyelesaikan tugas ataupun tujuan yang ingin dicapai bersama seluruh anggotanya. Selanjutnya adalah konsep komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses, yaitu pola komunikasi organisasi yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling bertukar pesan antar anggota. Karena organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka sehingga dinamis, konsep ini muncul serta terus-menerus hingga tujuan tercapai dan menetapkan tujuan baru yang dirumuskan oleh suatu organisasi tersebut. Selanjutnya adalah pesan. Pesan sangat penting dalam organisasi, sehingga tim anggota perlu berhati-hati tentang bagaimana pesan itu dikirim ataupun diterima, sehingga pesan atau informasi yang diperoleh dapat diterima dengan benar dan tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya juga ada jaringan, yaitu setiap jaringan yang meliputi posisi tertentu dalam suatu organisasi akan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan posisi tersebut. Dalam pengertian organisasi, secara spesifik, jaringan di mana individu dan jaringan terbentuk baik di dalam maupun di luar organisasi. Baik di dalam maupun di luar organisasi. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia PT Hetra Dinamika Teknologi. PT Hetra Dinamika Teknologi mempunyai sebuah moto yaitu peduli apa yang kami berikan. Nah, sekilas singkat, Hetra Teknologi Indonesia adalah penyedia teknologi software yang komprehensif dalam kegiatan desain engineering, pekerjaan akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia, ataupun solusi penggajian. Dipercaya menjadi partner resmi vendor software kelas dunia untuk wilayah Indonesia, seperti PTC Inc. dan Sagi Inc. Incorporate. Tim kami memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam aktivitas industri teknik perangkat lunak. Oleh karena itu, kami senantiasa menjadi mitra teknologi Anda untuk membantu kemudahan aktivitas engineering, akuntansi, dan HR payroll. Nah, untuk Hetra Dinamika Teknologi ini, Hetra, mohon maaf, Hetra Teknologi Indonesia ini, top 5 brand terbaik dan solusi menyeluruh untuk penyedia teknologi software. Nah, ini untuk visinya dan misinya adalah memberikan solusi produk serta layanan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu produk dari Hetra Dinamika Teknologi, Hetra Teknologi Indonesia, yaitu Social Media Management. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melancarkan bisnis, merupakan keputusan yang tepat nih untuk social media management. Pasalnya, saat ini dunia sosial media merupakan platform yang digunakan miliaran orang di seluruh dunia, sehingga peluang untuk memasarkan brand pun menjadi lebih besar pastinya. Social media management adalah penggunaan software,
tools layanan untuk mempermudah pelaku bisnis dalam membagikan konten pada akun sosial media miliknya. Berbeda dengan akun personal, konten-konten yang diunggah ke akun bisnis harus ditata baik semenarik mungkin, disesuaikan dengan perusahaan pemilik akun, dan mampu mempresentasikan perusahaan tersebut pastinya. Nah, dari akun ini, pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan berbagai informasi yang ia butuhkan. Untuk itulah, media sosial dalam suatu bisnis harus dikelola dengan baik. Kenapa? Nah, supaya dapat memudahkan pelanggan dalam melihat berbagai produk yang ditawarkan, sekaligus membantu menjawab pertanyaan ataupun komplain yang diajukan. Selanjutnya, hambatan dan penyelesaian dalam komunikasi. Nah, untuk kendalanya, kendala yang sering muncul adalah kendala fisik. Untuk membuat konten di jejaring sosial dan data di luar tujuan membuat hoaks atau melebih-lebihkannya, banyak orang yang beralih ke media sosial untuk mengembangkan kreativitas mereka. Untuk mendapatkan audiens yang besar, banyak pengembang media berlomba-lomba untuk mengembangkan media sosial yang mereka butuhkan untuk disukai ataupun dilihat. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, solusinya sekarang adalah memeriksa pangsa pasar yang dituju, yang ada di jejaring sosial untuk diapresiasi atau dimunculkan dan dilihat oleh khalayak luas. Tidak hanya mengupdate berita terkini, namun juga kita memberi lebih mesra, seperti mengundang interaksi masyarakat melalui kolom chat di jejaring sosial yang digunakan sehingga berinteraksi dengan netizen di Indonesia pun ataupun bahkan di luar Indonesia menjadi lebih dekat. Nah, sebelum itu Anda perlu mengetahui jenis target audiens, menerima kritik dan saran dari audiens tersebut. Nah, apa sih sebenarnya sosial media management itu sudah kita beritahu di slide sebelumnya, sekarang adalah tugas dari sosial media manajemen. Tugas yang pertama adalah membuat konten yang menarik. Yang kedua, membangun konsistensi branding. Yang ketiga, mengelola dan membuat strategi konten. Yang keempat, mengelola dan membuat strategi konten, menganalisa dan mengelola strategi konten. Selanjutnya, membantu konten lebih mudah ditemukan. Selanjutnya, menganalisa kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, up to date dengan berita atau isu terbaru. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.